Good morning. Welcome to Ukraine. Welcome to Ukraine. Selamat datang ke Ukraina. Good morning. Welcome. Take a lot of time. Good weather also. Yes. Very warm, good prospect. We have the Sejak perang Rusia-Ukraina pecah, telah banyak berdampak pada kehidupan di seluruh dunia. Mulai dari krisis energi, pangan, ekonomi, sosial, dan lainnya. Hal ini pun tentu saja juga dirasakan oleh Indonesia, dan menjadi prioritas utama pada agenda Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Sebelumnya sudah menjadi rahasia umum kalau pihak Rusia pernah mengklaim bahwa akan tetap bersikukuh untuk menghancurkan rezim Zelensky. Rusia menganggap penyelesaian perang dan solusi damai hanya akan terrealisasi ketika rezim Zelensky tumbang. Rusia juga mengklaim sebelumnya bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menghentikan aksi Rusia atas Ukraina. Begitu pula pihak Barat dan Ukraina, yang menganggap bahwa kedamaian atas Rusia dan Ukraina akan terwujud jika Putin lengser ataupun mati, yang membuat segala proses perundingan kedua belah pihak selalu gagal. Alih-alih mendamaikan, justru pihak Barat semakin gencar mengirimkan senjata agar Ukraina terus-menerus melawan Rusia hingga titik darah terakhir. Ketika ada dua belah pihak yang saling bertengkar, maka upaya untuk mendamaikannya adalah mendengarkan kedua belah pihak dan melihat dari segi sudut pandangnya. Tetapi hal ini sepertinya tidak terjadi pada perang Rusia-Ukraina, di mana pihak Barat justru memblokir segala akses salah satu pihak yang bertikai, seperti media, sanksi ekonomi sepihak, penolakan kehadiran Putin dalam rangka rencana gelaran KTT G20 di Indonesia, serta perampokan dan pembekuan aset keuangan penting di seluruh dunia, milik orang atau lembaga yang dekat dengan Putin, walaupun tidak ada sangkut pautnya dengan perang yang terjadi. Ini ibarat kamu punya teman, dan teman kamu kemudian terlibat kriminal seperti mencuri, tapi kamu nggak tahu apa-apa, maka kamu juga harus dihukum atas kejahatan temanmu hanya karena kamu adalah teman dari pelaku. Suka ataupun tidak suka, inilah sikap Barat yang terjadi sekarang dalam responnya atas perang Rusia-Ukraina. Apakah mungkin pihak Barat sebenarnya tidak menginginkan adanya perdamaian antara kedua belah pihak? Siapa yang tahu? Yang menarik adalah ketika seorang pemimpin negara berkembang yaitu Indonesia justru memiliki pandangan lain. Karena sebagai negara non-blok dan perintah undang-undang, adalah sebuah kewajiban bagi Indonesia untuk aktif dan ikut serta dalam upaya perdamaian dunia, sekalipun menghadapi hal yang sulit dan mungkin hampir mustahil. Seperti pada kasus Rusia dan Ukraina, mengingat masing-masing pihak sangat bersikukuh pada pendiriannya. Dengan tidak disangka-sangka, ketika pemimpin negara lain, khususnya di Asia, hanya bisa berbicara seperti melontarkan kutukan tanpa adanya aksi nyata, justru Presiden Jokowi tanpa banyak bicara langsung terbang ke Ukraina dan Rusia untuk membawa misi perdamaian dan ketahanan pangan dunia. Ini bukanlah misi yang mudah. Jokowi mungkin tidak berharap akan didengar sepenuhnya oleh pihak yang bertikai. Dan mungkin memang kecil kemungkinannya untuk semuanya terrealisasi kalau dilihat dari seberapa keras kepalanya pihak yang bertikai ini. Tapi setidaknya, Indonesia sudah melakukan upaya nyata dan bukan hanya sekedar ngomong saja, seperti pemimpin negara lain, khususnya di Asia. Hadirnya Jokowi sebagai jembatan upaya perdamaian di tengah konflik besar kedua negara akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Ketika Jokowi mendengarkan langsung apa yang menjadi keluhan dari Zelensky dan Putin. Setelah pertemuan bersejarah itu, akhirnya beberapa poin dari misi Presiden Jokowi menghasilkan kesepakatan. Di antaranya, Zelensky mengajak Indonesia ikut membantu proyek-proyek besar di Ukraina dan penyerahan bantuan kemanusiaan. Zelensky juga mengapresiasi tindakan Jokowi sebagai pemimpin Asia pertama yang menaruh perhatian besar pada konflik Rusia-Ukraina. Zelensky menganggap keberadaan Indonesia di dunia internasional sangat tinggi untuk mewakili negara-negara G20. Zelensky juga berterima kasih kepada Indonesia
karena mengundang Ukraina untuk hadir pada KTT G20 di Indonesia, walaupun Ukraina bukan anggota G20. Sementara dari pihak Putin berkomitmen akan menjamin ketersediaan akses pangan dari Rusia dan Ukraina kepada dunia, yang memang selama perang terjadi, banyak menimbulkan keluhan dari masyarakat dunia. Ini berakibat pada naiknya harga bahan makanan dan energi di seluruh dunia. Putin menegaskan siap membantu Indonesia dalam kerjasama pengembangan teknologi nuklir oleh perusahaan nasional Rosatom Rusia bila Indonesia menginginkannya. Putin menganggap Indonesia adalah negara besar dan Rusia telah memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional. Putin menganggap Indonesia sebagai kawan lama dan kedekatan Rusia-Indonesia bukan hanya di era sekarang, tapi sudah sejak era Uni Soviet. Putin juga mengatakan siap membantu Indonesia dalam kerjasama bidang teknologi non-nuklir seperti kedokteran dan pertanian. Serta Rusia siap membantu Indonesia dalam pengembangan infrastruktur ibu kota Indonesia yang baru di Kalimantan, dan juga dari segi sektor pariwisata serta lainnya. Seperti yang kita tahu, bahwa baik Rusia maupun Ukraina adalah pemasok penting bahan pangan ke seluruh dunia seperti gandum dan lainnya. Karena selama perang terjadi, wilayah Laut Hitam yang menjadi akses ekspor impor sudah diblokade oleh Rusia sehingga mempengaruhi kondisi pangan dunia. Akhirnya, blokade tersebut dibuka dengan harapan agar akses ekspor impor bahan pangan dunia dapat kembali normal. Lalu apakah pembukaan blokade ini akan berlangsung lama? Kita lihat saja situasi ke depannya. Mungkin Zelensky dan Putin terkesan keras kepala, atau mungkin saja mereka berdua hanya perlu didengar dan dipertemukan sambil ngopi, daripada malah terus dikomporin sama tetangganya. Orang lagi panas, emosian, bukannya ditenangkan, ini malah dikomporin. Gimana nggak makin ngamuk? Semoga saja agenda perdamaian Jokowi akan memiliki dampak yang besar bagi dunia. Apabila kalian memiliki pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar.